FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 sebagai dampak penolakan tim Israel. Lalu bagaimana potensi Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Kita akan berbincang dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Kami juga sudah mengundang anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang juga sudah mengonfirmasi hadir tapi hingga saat ini belum bergabung. Saya sapa dulu Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam, Priska. Kalau Bung Akmal nggak kaget ya karena sudah dapat bocoran sebelumnya soal pembatalan drawing Piala Dunia U20. Nah sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Save Our Soccer melihatnya seperti apa? Bagaimana kendalanya akan Indonesia hadapi? Ya, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa ini menggambarkan betapa FIFA itu tidak bisa diintervensi untuk urusan politik ya. Bahwa pro kontra ini kan muncul juga dalam kaitannya dengan politik yang sedang mulai dipanaskan mesinnya menjelang 2024. Hmm. Tiba-tiba surat komitmen yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan 4 kota lainnya, tiba-tiba ada 2 kota menyatakan tidak bersedia menggelar Piala Dunia bila ada Israel ikut serta di dalamnya. Dan surat itu disampaikan dan menurut saya ini kemudian yang memicu akhirnya undian Piala Dunia ini batal dilaksanakan atau ditunda sampai batas waktu yang tidak tentukan. Sekarang coba bayangkan, Piala Dunia pesertanya 24, tapi kemudian undiannya hanya boleh dihadiri oleh 23 negara. Hmm. Masa kemudian misalnya Israel ikut via Zoom gitu, atau kemudian nanti Piala Dunianya yang lain main di lapangan, Israel via Zoom, kan nggak bisa juga. Ya. Inilah logika yang harusnya dipahami oleh para politisi kita, bahwa harusnya kalau bicara masalah politik, jalurnya bukan Piala Dunia U20 ini, jalurnya kemarin yang pas itu pada 20 Maret sampai 24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali ketika ada Interparliamentary Union. Hmm. Di sana kan Israel diundang gitu kan dan ikut serta dalam kegiatan Interparliamentary Union. Nah, di kesempatan itu harusnya bicara soal politik, soal kemerdekaan Palestina dan soal lainnya yang kaitannya dengan politik. Nah, sekarang adalah bicara soal sepak bola. Ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kan tidak ada kemudian catatan di bawahnya kami bersedia menjadi tuan rumah asalkan Israel tidak ikut serta. Atau Indonesia bisa memilih, kita mau Piala Dunia pesertanya adalah Argentina, Spanyol, Itali, Padahal sebagai tuan Jerman rumah gitu. harusnya menanggung segala sesuatunya dari A sampai Z begitu Betul, ya, Bung Akmal. betul, betul. Artinya Dan Bang ini Akmal melihatnya ini motifnya sebagian besar politik, sudah pasti politik begitu di balik ini. saya sih melihat ini motif politik. Kenapa motif politik? Karena beberapa kali kegiatan sebelumnya ada toh atlet Israel datang ke Indonesia, itu kan. Pada 2005 misal Zilberman, atlet bulu tangkis ikut kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di Istora Senayan pada 10 sampai 16 Agustus 2015. Kemudian pada 2022 misalnya ada 2 atlet panjat tinding Israel, Yuval Semla dan Noah Shiran ikut kejuaraan dunia panjat tinding 24 sampai 26 September. Pada Februari lalu bahkan ada Mikhail Yakovlev ikut kejuaraan dunia balap sepeda di Velodrome Jakarta, bahkan naik sebagai peringkat 3 dan ketika penyerahan medali bendera Israel dikibarkan. Nah, kalau kemudian misalnya bicara politik lah, kita punya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000, Permenlu Nomor 3 tahun 2019. Oke, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita juga nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, tapi kita bisa berbisnis, bahkan investasi Taiwan besar sekali di Indonesia. Oke, Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kan orang Israel juga ada yang berbisnis ke Indonesia. ya, Bahkan kita, orang Islam di Indonesia baik. itu ziarah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Baik, intinya negara kalau Israel. kalau masalah olahraga semestinya tidak dibawa-bawa ke politik begitu ya, Bung Akmal. Betul, kalau Oke, mau bicara politik lagi-lagi saya katakan tepatnya kemarin di Interparliamentary Union oke, yang di Nusa Dua Bali, itu yang harus dibicarakan di event politik. Sekarang bicara sepak bola saja, baik. Israel lolos, maka semua kebijakan soal Piala Dunia kita harus turutin. Oke, PSSI terakhir tadi saat konferensi pers menyebutkan bahwa masih berkoordinasi dengan berbagai pihak dari pemerintah terutama dari Kementerian Luar Negeri juga Kemenpora. Kita juga sudah terhubung dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Bung Arya Sinulinga. Selamat malam, Bung Arya. Selamat malam. Progres koordinasi lintas tadi kementerian dan juga bahkan akan dibicarakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erik dengan Pak Jokowi itu seperti apa hingga malam ini? Ya belum, Mak. Belum ya. Oke, Mungkin belum ya? dalam waktu dekat-dekat ya kan masih ini ya.
Mhm. Lagi Nah, proses lah. tapi sejauh ini saat FIFA menyebutkan bahwa dibatalkan drawing 31 Maret, belum diketahuikah kapan nanti akan ditunda sampai kapan dan di mana alternatif tempat lainnya sejauh ini, Bung Arya? Ini, kami juga belum dapat surat resmi dari FIFA, ya. Jadi kami dapatnya dari ini ya, teman-teman dari LOC yang informasinya. Jadi kami belum dapat dari FIFA, belum dapat resmi. Jadi kita belum tahu nih kapan dia ganti, belum tahu di mana lokasinya, belum paham kita. Hmm. Gitu, Nah, Pak. Bung Arya, yang jadi pertanyaan begini, ini kan ada 2 gubernur terakhir yang menolak. Sebenarnya sudah dideklarasikan 2019 lalu, kepala daerah menyetujui begitu, menjamin pelaksanaan Piala Dunia U20. Nah, sekarang menagihnya seperti apa? Karena kan kita sudah di injury time. Dan yang jadi pertaruhan wajah sepak bola Indonesia tentu. Oh iya, ini memang Mas Akmal pasti tahu nanti konsekuensinya apa terhadap Indonesia ya. Dalam arti ekosistem sepak bola kita nggak dikhususkan di dunia, itu yang cukup berbahaya ya. Nanti Mas Amal bisa cerita bagaimana konsekuensi ketika kita tahun 2016 dulu itu mengalami hal yang sama juga. Nah, yang pasti ini ya, kita dengan saya tidak bicara mengenai Gubernur Jawa Tengah saat ini ya, karena belum proses kita kan. Kita saat ini masih dalam ke drawingnya dulu. Gitu. Di Bali Drawing ya? kan di Bali ya, dengan penolakan dari Gubernur tentu kan ini sepertinya itulah jadi alasan gitu sehingga drawingnya dibatalkan gitu. Oke, nah pemberitahuan FIFA meskipun belum ada surat tertulis seperti apa waktu itu penjelasannya, Bung Arya? Iya, hanya beritahu bahwa itu pembatalan. Oke, pembatalan karena itu, karena penolakan tim Israel datang ke Bali begitu? Iya, tidak diberitahu, Mbak. Tidak diberitahu? Tapi kan nggak diberitahu alasannya apa, tapi kan kita bisa perkirakan kan itu kan tidak ini ya, bukanlah di ruang-ruang tertutup itu pembicaraan. Iya, iya. Nah, tapi Ya kan tuh semua juga tahu. Jadi ya pasti ada alasan bagi mereka dan kita perkirakan seperti itu. nah, tadi pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana menagih itu ke kepala daerah? Karena sebelumnya sudah sepakat semuanya, apalagi untuk kota-kota yang ditunjuk jadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini, Bung Arya. Ya kami dalam posisi agak bingung juga gitu, Mbak. Agak bingung ya dengan posisi karena sebelumnya juga Gubernur Bali menandatangani agreement tersebut gitu ya. Jadi ya kita juga agak bingung dengan sikap mereka, ya kita bingung aja. Karena dulu kan ketika ditandatangani kan udah tahu konsekuensinya semua ya. Nah, soal sanksinya, konsekuensi yang harus dihadapi, Bung Akmal bisa cerita soal ini? Ya, ada potensi sanksi ya. Sekarang begini, bagaimana nggak mungkin disanksi? Sudah dekat Piala Dunia, tiba-tiba penyelenggaranya salah satu daerah menolak untuk menggelar pertandingan yang ada Israelnya. Kalau ada Israel itu serta. Kemudian dipanas-panasi oleh para politisi, pokoknya kita mau gelar Piala Dunia tanpa Israel dan sebagainya. Berita itu pasti sampai ke FIFA. FIFA kan punya intelijen juga, punya Interpol. Saya pernah berhubungan dengan FIFA kaitan dengan match fixing, bahwa mereka itu mengetahui sampai kemudian penyadapan pada 2014 saya terlibat di situ yang kemudian membongkar match fixing sepak bola Indonesia. FIFA juga berpikir bahwa loh gimana Piala Dunia kan pesertanya 24, masa 23 yang ikut drawing gitu. Kalau drawing kan semuanya harus ikut serta gitu kan. Nanti apa namanya Israel mau datang kemudian ditolak sama Gubernur Bali karena nggak bisa ikut serta. Nah ini kan mempermalukan FIFA juga. Selain mempermalukan FIFA, pasti yang ditegur adalah Indonesia. Loh, Indonesia sebagai tuan rumah kok tidak bisa menjalankan komitmennya sebagai tuan rumah. Nah, potensi paling besar ya, selain dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia, kita juga bisa kena sanksi FIFA. Kenapa? Kita mempermainkan FIFA gitu kan. Kalau kita nggak bisa siap menjadi tuan rumah dari awal bilang nggak siap jadi tuan rumah. Jangan kemudian setelah pesertanya lolos kita melakukan penolakan luar biasa. Dan ini menurut saya agak aneh ya bangsa kita ini. Sementara misalnya Zuhair Al-Sun, dubes Palestina, sangat bijak sekali menyikapi bahwa dia mengatakan hadirnya Israel ke Piala Dunia U20 tidak mengurangi komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina, karena Israel datang ke Indonesia kaitannya dengan olahraga, dengan sepak bola, dan mereka memaklumi loh Palestina saja memaklumi, masa orang Indonesia yang punya negara
tidak memaklumi. Akhirnya jangan sampai begini. Nanti ujung-ujungnya kita yang membabi buta seolah-olah membela Israel, kemerdekaan Israel, kita di-batch oleh Mereka FIFA, Palestina. Iya, Palestinanya tetap bisa main di FIFA, menjadi anggota FIFA, Israel tetap menjadi anggota FIFA, yang rugi kita semua. Sekarang gini Priska, kalau kaitannya misalnya ini kemudian berlarut-larut tidak selesai, nanti pada Agustus 2023 itu ada namanya World Beach Games di Bali. Dan pesertanya salah satunya adalah Israel, peserta dari cabang renang yang lolos kualifikasi FINA 2022 di Hungaria. Nah, kalau kemudian sekarang Piala Dunianya Israel ditolak, bagaimana nanti dengan kejuaraan olahraga pantai dunia? Kan akan menjadi hal yang sama juga gitu kan. Nanti kita misalnya negara kita lagi mau mencalonkan tuan rumah Olimpiade. Nanti IOC bilang ngapain kita ambil Indonesia, nanti ribet lagi. Olimpiade kan ada Israel juga. Nah, ini kemudian harus dipahami oleh para pemimpin bangsa kita, oleh para politisi kita. Jangan sampai kemudian ini dijadikan alat politik. Saya ingin mengingatkan sebagai penyinta bola. Sepak bola dijadikan alat politik, pilihannya cuma dua, naik elektabilitasnya atau jatuh dan terpuruk nama baiknya. Itu yang akan bisa menjadi penyebab di sepak bola kita. Bung Akmal. Terakhir, Bung Arya, tadi Bung Akmal sudah detail sekali menjelaskan konsekuensi sanksi di depannya dan apa saja dampaknya. Kalau dari PSSI sekarang karena waktunya sudah mepet sekali, apa yang dilakukan terutama oleh Ketua Umum PSSI, diplomasi yang dilakukan di waktu yang sempit ini, Bung Arya? Ya, mau nggak mau, Ketum PSSI Pak Erick udah memang harus ini ya, beliau mengatakan beliau akan melakukan diplomasi ke FIFA karena situasi kan tidak begitu baik gitu, dan ini dikhawatirkan nanti yang paling berbahaya kan Mbak adalah kita di-ban oleh FIFA. Itu seperti kata Mas Akmal, nanti posisi kita akan dikucilkan, nggak hanya keluar dampaknya, ke dalam juga berdampak. Liga 3, Liga 2, Liga 1, itu ada 35.000 orang pemain loh yang hidup dari sana. Nanti yang ada malah kita jadi Liga Tarkam, kan nggak kita harapkan seperti itu. Ini yang harus kita, mau nggak mau harus kita, ini Pak Erick memang akan bekerja melakukan diplomasi kepada FIFA soal ini. Dan ini harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih Bung Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI. Terima kasih Bung Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.